杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Tiba-tiba Wei Zishan berkata, "Tetua Go, ini adalah kata-kata yang biasanya diucapkan pria kepada wanita, terutama dalam suasana dan lingkungan khusus, dan dengan motif dan niat tersembunyi. Jika pemuda ini mengatakan kata-kata ini kepada Anda, saya bisa mengerti, tetapi Anda yang mengatakannya, ada sesuatu yang terasa janggal." "Diam!" bentak Go Switing. Yang terkejut dengan kata-katanya. Qi Chongyang juga tercengang, menatap Go Switing dengan ekspresi aneh. Meskipun Go Switing adalah ahli alam kaisar tingkat pertama, dia hanyalah seorang tetua di istana Ilai Qingya. Sementara Wei Zishan yang duduk di atasnya adalah kepala istana. Beraninya seorang tetua menyuruh kepala istana untuk diam. Bukankah itu benar-benar pemberontakan? Yang lebih mengejutkan Yang Ke dan Qi Chongyang adalah Wei Zishan benar-benar diam. Melihat sekeliling yang lain tampak tidak terpengaruh oleh pemandangan itu, tidak menunjukkan penyesalan atas ketidakpatuhan Go Switing. Bahkan beberapa orang melirik Wei Zishan dengan jijik. Pikiran Yang Ke kacau. Pikiran pertamanya adalah Wei Zishan yang duduk di sana adalah seorang penipu. Itulah mengapa Go Switing bisa mengabaikannya, dan mengapa yang lain bisa menatapnya dengan tajam. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, itu tampaknya tidak mungkin. Dia jelas merasakan fluktuasi kekuatan di dalam tubuh Wei Zishan. Hanya dengan lambian tangannya, orang ini pasti seorang ahli alam kaisar tingkat 3. Dan di seluruh istana Ilai Qingya, dia ada satu-satunya yang berada di tingkat 3 alam kaisar. Siapa lagi kalau bukan Wen Zishan? Jadi Yang Ke benar-benar bingung, merasa ada yang aneh dengan para petinggi istana Ilai Qingya. "Anda belum menjawab pertanyaan saya. Bukankah saya pernah melihat Anda di suatu tempat sebelumnya?" Go Switing menoleh ke Yang Ke lagi, terus bertanya tanpa henti. Yang Ke berpikir sejenak lalu berkata, "Saya berasal dari kota hutan Maple. Tetua Go pergi ke kota hutan Maple terakhir kali untuk membantu Tuan Xiao Yuyang membuka pagoda 5 warna. Dan saya ada di sana saat itu dan bahkan ikut serta dalam ujian. Mungkin itu sebabnya Tetua Go merasa ada familiar." "Jadi begitu?" Go Switing bergumam, menganggap penjelasannya masuk akal dan mengangguk. "Mungkin." Setelah mengatakan itu, dia mengabaikannya. Yang Ke segera menghela nafas lega. Jika Go Switing mengenalinya sebagai iblis yang pernah dia lawan sebelumnya dalam situasi ini, Yang Ke memperkirakan nasibnya akan sangat tragis. Semua orang menunggu dengan tenang di aula utama untuk sementara waktu. Kompas komunikasi Chen Qian tiba-tiba berfluktuasi dengan indera ilahi. Setelah memeriksa sebentar, dia mendongak dan menggelengkan kepalanya ke arah Wei Zishan dan berkata, "Tuan istana, kita tidak memiliki buah malapetaka di ruang harta karun kita." "Sungguh mengecewakan," Wei Zishan bergumam. Bahkan Qi Chongyang juga menunjukkan ekspresi kecewa. Lagi pula mendapatkan buah malapetaka secara langsung akan ideal, menghilangkan kebutuhan Yang Ke untuk mengambil resiko memasuki negeri 4 musim. Namun istana ilahi matahari biru tidak memilikinya, dan tidak pasti keputusan apa yang akan diambil oleh para ahli alam kaisar selanjutnya. "Karena mereka tidak memilikinya," kata Wei Zishan. "Kalau begitu, biarkan Anda masuk dan mencarinya sendiri. Apakah Anda menemukannya atau tidak tergantung pada keberuntungan Anda sendiri." Dia berbicara kepada Qi Chongyang. Mendengar itu, Qi Chongyang sangat gembira. Tapi Go Switing sedikit mengerutkan kening. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi karena Wei Zishan sudah berbicara, dia tidak bisa menyela. "Terima kasih, Tuan Istana Wen." Qi Chongyang membungkuk dalam-dalam.
Namun, saya punya permintaan lain. Wen Xizan sedikit tersenyum. Katakan pada saya jika tidak terlalu merepotkan. Saya meminta agar Tuan Istana memberikan tempat kepada saudara yang ini untuk masukin negeri 4 musim. Saat berbicara dia menunjuk Yangke dan wajahnya malu. Seperti yang mungkin kalian semua perhatikan, saya sudah cukup tua. Meskipun kultivasi saya telah mencapai tingkat pertama alam sumber Do, saya sangat menyadari kekuatan saya sendiri. Tetua Go baru saja mengatakan bahwa bahkan jika saya masuk, saya mungkin tidak akan keluar hidup-hidup. Meskipun kematian saya adalah masalah kecil, tetapi jika saya tidak mendapatkan buah kesengsaraan, maksud Anda membiarkannya masuk akan menjamin kelangsungan hidupnya? Wen Xizan bertanya dengan penuh minat. Kincongnya berkata, saudara yang jauh lebih mampu daripada saya. Anda memang memiliki kesadaran diri. Wen Xizan tersenyum tipis, senyumnya lembut. Karena Anda telah mengajukan permintaan ini, maka saya akan mengabulkannya. Lagi pula Tuan itu hanya mengatakan dia akan memberi Anda satu tempat. Untuk siapa yang mendapatkan tempat itu terserah pada Anda. Terima kasih Tuan Istana Wen. Qi Chongyang berterima kasih padanya dengan gembira. Wen Xizan kemudian menoleh untuk melihat Yangke. Kemudian dia berkata, saya tidak tahu apa hubungan Anda dengan orang tua ini, tetapi saya harus mengingatkan Anda. Tanah 4 musim tidak aman. Dengan kekayaan dan kekuatan energi sumber Anda, meskipun Anda dapat dianggap sebagai elit, siapa di antara mereka yang masuk bukan elit? Hati-hati jangan sampai mengalami kemunduran besar di sana. Yangke menyeringai. Saya baru saja berpikir untuk bertemu dengan murid-murid elit dari sekte-sekte besar. Anak muda, Anda terlalu sombong. Anda tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Seorang kultivator alam sumber Do tingkat pertama hanya akan dianggap paling bawah di sana. Para ahli alam kaisar di aula berkata satu demi satu. Wen Xizan tersenyum dan berkata, senang memiliki momentum seperti ini. Baiklah, saya harap Anda dapat mempertahankannya di dalam. Baiklah. Kalian berdua bisa pergi sekarang. Seseorang akan datang untuk mengurus kalian pada hari keberangkatan. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya dengan santai dan sebelum Yangke dan Qi Chongyang dapat bereaksi, mereka sudah berada di luar aula. Mereka saling melirik dari luar dan menunggu sejenak sebelum seberkas cahaya melesat masuk dari kejauhan. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah Tao Ming, pelayan yang pernah mereka temui sebelumnya. Namun Tao Ming tidak lagi memiliki sikap agresif yang sebelumnya. Dia bergegas mendekat dengan gugup, bermandikan keringat, dan membungkuk kepada mereka berdua dan berkata, Tuan-tuan, silakan ikut saya. Dengan itu dia memimpin jalan, dengan Yangke dan Qi Chongyang mengikuti di belakangnya. Di dalam aula, setelah mengantar Yangke dan Qi Chongyang pergi, Wen Xizan menoleh ke samping dan berkata, Xiu Shuiting, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Wen Xizan merutkan kening dan berkata, Ketua aula, apa yang Anda lakukan membuat saya berada dalam posisi yang sulit. Wen Xizan tersenyum dan berkata, hanya satu tempat, kita bisa mendapatkan satu tempat. Wen Xizan mendengus dingin dan berkata, baiklah, nanti saya akan mengeluarkan perintah yang menyatakan bahwa ketua aula ingin menggambar satu tempat. Dan ini tidak ada hubungannya dengan saya. Baik. Wen Xizan mengangguk dan berkata, jika ada yang tidak puas, biarkan mereka datang dan berdebat dengan saya. Ketegasannya mengejutkan Go Switing. Chen Qian berkata, sebenarnya saya rasa kita tidak perlu memberi mereka tempat. Paling buruk, kita bisa meminta murid-murid kita membantu mencari buah malapetaka begitu mereka masuk. Jika itu tidak berhasil, kita bisa meminta saudari Go untuk tetap berada di pintu keluar alam rahasia dan mencoba membeli beberapa dari mereka yang keluar saat pintu itu tertutup. Mungkin dia akan menemukan sesuatu. Anda tahu, bukan hanya istana ilahi Qingya yang masuk. Mungkin seseorang mendapatkan buah spiritual itu. Wen Xizan berkata, apa yang dikatakan Xiu Qian memang benar.
Tapi ini permintaan Tuhan itu dan saya benar-benar tidak bisa menolak. Baiklah, biarkan saja beri mereka satu tempat. Kemudian dia tersenyum licik. Adapun apakah mereka bisa mempertahankannya, itu tergantung pada kemampuan mereka. Jika mereka bahkan tidak bisa mempertahankan tempat mereka, maka lebih baik mereka tidak pergi. Itu bunuh diri. Maka itu tidak akan dianggap sebagai saya menentang keinginan Tuhan itu. Mendengar ini, mata Go Sweeting berbinar dan dia mengangguk. Bahwan tahu apa yang harus dilakukan. Bessie mengangguk sedikit, lalu sosoknya berkedip dan menghilang. Yang lain pun perlahan bubar. Pada akhirnya hanya Chen Qian dan Go Sweeting yang tersisa. Saudaraku, siapa yang ingin Anda kirim? Tanya Chen Qian. Go Sweeting berpikir sejenak dan bertanya. Bagaimana menurutmu tentang Sui Yi? Sui Yi? Chen Qian sepertinya tidak mengingatnya dengan baik. Setelah berpikir sejenak dia berkata, dia berada di tingkat kedua alam sumber Do. Bisakah pria bernama yang itu mengatasinya? Di antara 20 orang itu, kekuatan Yueshi di bawah rata-rata. Jika pria bernama yang itu bahkan tidak bisa mengatasi Yueshi, apa gunanya dia masuk? Tanah 4 musim bukanlah tempat untuk bersantai dan buah kesengsaraan tidak mudah ditemukan. Saya melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Apa yang dikatakan saudara Go masuk akal. Chen Qian mengangguk, tetapi ada sesuatu yang masih terasa janggal. Di puncak yang terpencil 1000 mil dari aula utama sebelumnya, Tom Ming membawa Yang Ke dan Kicong yang ke sini, menempatkan mereka di sebuah istana di puncak, lalu pergi sendirian. Yang Ke menjelajahi daerah itu sebentar dan menemukan puncak itu sepi. Dengan kata lain, hanya dia dan Kicong yang ada di sana. Suasananya cukup damai. Setelah mengobrol sebentar, mereka masing-masing menemukan kamar. Perjalanan itu dipenuhi rasa takut dan cemas, dan Kicong yang telah menghabiskan banyak energi. Tentu saja ingin segera pulih sebelum kembali ke kota hutan Maple. Yang Ke, di sisi lain, perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk memurnikan sejuta pedang dan artefak terbang yang merupakan harta karun tingkat kaisar. Pedang sejuta memiliki tingkat yang sangat tinggi sehingga tidak perlu diusahakan untuk dimurnikan sepenuhnya. Dia hanya bisa sedikit memperkuat hubungannya dengan pedang itu. Untungnya, Yang Ke memiliki teknik pemurnian yang diwariskan dari leluhur keluarga Qin yang akan membantunya menghindari beberapa jebakan. Waktu terbatas. Menurut pernyataan Go Sweeting sebelumnya, tanah 4 musim akan terbuka dalam sebulan. Dan dengan mempertimbangkan waktu perjalanan, Yang Ke memperkirakan seseorang akan memanggilnya untuk berangkat sekitar setengah bulan lagi. Karena itu, dia berpacu dengan waktu. 5 hari berlalu dengan cepat dan Kicong yang pulih. Setelah memberi instruksi kepada Yang Ke tentang beberapa hal, dia pamit dan berangkat. Dalam situasi saat ini, tinggal lebih lama akan sia-sia karena sudah diputuskan bahwa Yang Ke akan masuki negeri 4 musim. Kehadirannya yang terus-menerus akan membuang waktu, jadi dia langsung pulang. Setelah Yang Ke mengantarnya pergi, dia ditinggal sendirian di seluruh istana. Hari itu dia sedang menyendiri di kamarnya ketika tiba-tiba dia merasakan 2 aura kuat mendekat dengan cepat dari kejauhan. Para pendatang baru itu tidak berusaha menyembunyikan diri. Yang satu memancarkan aura tingkat ketiga alam sumber Do dan yang lainnya aura tingkat kedua. Berangkat secepat ini? Yang Ke merutkan kening, bergumam pada diri sendiri. Dia menduga itu adalah seseorang dari istana ilahi Qingyang yang memanggilnya untuk sebuah pertemuan. Tanpa ragu-ragu lagi dia segera bangkit meninggalkan kamarnya dan menunggu di luar istana. Sesaat kemudian 2 berkas cahaya melesat dan mendarat tidak jauh dari Yang Ke, memperlihatkan 2 sosok. Sosok di sebelah kiri mengenakan jubah putih salju dengan mata berbinar dan alis seperti pedang. Memiliki aura yang luar biasa. Ia memancarkan aura tajam seperti pedang yang terhunus. Orang ini jelas memiliki kultivasi tingkat ketiga alam sumber Do, menyebabkan Yang Ke meliriknya beberapa kali. Aura yang terpancar dari pria lainnya memberinya tekanan samar, seolah-olah aura tajam itu dapat menembus kulitnya dari jarak jauh, menyebabkannya sedikit terkejut. Ia berpikir dalam hati,
Seperti yang diharapkan dari seorang murid elit dari sekte besar, aura yang sengaja atau tidak disengaja diperpancarkannya saja sudah melampaui kemampuan kultivator alam sumber tingkat ketiga biasa. Sosok di sebelah kanan memiliki mulut lebar dan hidung renggang, tubuh kekar dan mengenakan kemeja pendek dan celana pendek. Betis dan lengannya yang tebal ditutupi rambut hitam. Sekilas orang ini menyerupai gorila yang berdiri tegak, menciptakan dampak visual yang kuat. Orang ini memiliki kultivasi tingkat kedua alam sumber Do. Setelah mendarat, kedua pria itu serentak mengarahkan pandangan mereka ke Yangke. Yangke dari kota hutan Maple menyambut kalian berdua. Yangke menyapa dengan tangan terkatup. Bolehkah saya bertanya siapa kalian berdua? Pria berjubah putih itu tetap acuh tak acuh, tampaknya tidak menyadari ucapan Yangke. Namun pria kekar seperti gorila itu tiba-tiba berteriak. Hei, Anda Yangke! Yangke terkejut tetapi tetap mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, jika tidak ada orang lain di aula Anda dengan nama ini, maka itu adalah saya. Bagus sekali. Pria kekar itu menyeringai jahat, mengamati Yangke dari atas ke bawah dengan tatapan predator dan mencibir. Jadi Andalah bocah yang mencuri tempat saya untuk memasuki alam rahasia. Saya rasa Anda sudah bosan hidup. Mendengar ini, Yangke segera menyadari bahwa kedua orang ini tidak ada di sana untuk menyambutnya ke alam rahasia. Mereka mungkin ada di sana untuk membuat masalah. Dia merutkan kening dan berkata, teman, Anda salah paham. Agak rumit bagi saya untuk menjelaskan ini secara sepihak. Mengapa Anda tidak bertanya pada tetua Go? Saya rasa dia akan memberi Anda jawaban yang memuaskan. Tidak perlu bertanya apa-apa. Pria kekar itu mendengus dingin. Tetua Go sudah memberitahu saya bahwa dia akan membatalkan tempat saya dan memberikannya kepada Anda. Dan saya tidak akan menerimanya. Saya mendapatkan tempat ini melalui kompetisi bela diri sekte, berjuang mati-matian. Mengapa Anda langsung mengambilnya begitu Anda tiba? Kompetisi bela diri sekte? Yang kemudian kening. Pada saat ini pria berjubah putih yang belum berbicara sampai sekarang tiba-tiba berkata, 3 bulan lalu murid-murid kuil saya mengadakan kompetisi internal sekte. Hanya 20 murid teratas dalam kompetisi yang bisa lolos masuk ke tanah 4 musim. Dan Sui peringkat ke-15. Jadi saudara Sui, Yangke akhirnya tahu nama pria kekar itu dan menatap pria berjubah putih itu dengan penasaran. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Ini kakak senior Xiao Baiyi. Sui mendengus dingin. Saya sedikit penasaran apa peringkat kakak Xiao dalam kompetisi bela diri sekte. Tanya Yangke ragu-ragu. Kakak senior Xiao peringkat kedua. Kata Sui dengan angkuh, lalu berhenti sejenak sebelum tiba-tiba berteriak. Dasar bocah, jangan coba-coba mengubah topik. Saya membawa kakak senior Xiao bersama saya hari ini untuk memberitahu Anda bahwa jika Anda ingin merebut posisi itu dari saya, Anda harus meminta izin kepada saya terlebih dahulu. Jangan berpikir Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau hanya karena tetua Go mendukung Anda. Saya akan menghancurkan kepala Anda. Sambil berbicara, dia membuka tangannya yang besar seperti kipas dan mengepalkannya erat-erat. Mengancam Yangke dengan ganas. Yangke tersenyum dan berkata, lalu, apa yang dibutuhkan agar saudara Sui setuju untuk menyerahkan posisi ini? Sederhana. Xiao Baiyi berkata dengan tenang. Posisi kita semua diperoleh melalui kompetisi bela diri sekte. Dengan kata lain, yang kuat mendapatkannya. Jika Anda bisa membunuh adik muda Sui, maka posisi Anda tentu saja pantas. Dan saya rasa tidak ada orang lain yang akan mengatakan apapun. Benar. Sui mengangguk dan penuh semangat dari samping. Bunuh saja atau dibunuh oleh saya? Dan siapapun yang selamat akan mendapatkan posisi itu. Bukankah itu agak tidak pantas? Yangke ragu-ragu. Kedua orang itu berbicara dengan begitu kasar yang membuatnya gelisah. Jika dia dibunuh oleh Sui, mungkin itu bukan masalah besar.
Tetapi jika dia membunuh Sui Yi, dia mungkin akan menimbulkan kekacauan besar. Tidak ada yang salah dengan itu. Ekspresi Xiao Baiyi tetap acuh tak acuh. Atau apakah Anda takut? Mengapa kakak Xiao mencoba memprovokasi saya? Yang tersenyum getir. Jika Anda benar-benar takut, Anda masih bisa meninggalkan pegunungan Qingya sekarang. Dengan kultivasi Anda yang lemah di tingkat pertama alam sumber Do, saya benar-benar khawatir saya mungkin secara tidak sengaja membunuh Anda. Sui Yi tertawa angkuh. Yang menghela nafas dan berkata, saya mengerti niat Anda. Dia tidak menyangka bahwa hanya meminta tempat di tanah 4 musim akan menimbulkan masalah seperti ini. Jika memungkinkan, dia tentu saja tidak ingin bertarung dengan para pendekar istana ilahi Qingya. Tetapi melihat sikap agresif Sui Yi, bahkan jika dia mengalah, dia tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, dia telah berjanji kepada Qi Chongyang dan bahkan menggunakan token pengemis gadis giok yang ditinggalkan oleh ahli itu. Dia tidak punya pilihan selain pergi ke tanah 4 musim. Karena kalian berdua begitu baik, maka saya Yang Keh akan menerima. Kakak Xiao, tolong saksikan jalannya dan hasil dari masalah ini. Jangan khawatir. Xiao Baiyi tampak agak terkejut bahwa Yang Ke telah setuju. Dia berpikir bahwa jika dia dan Sui Yi datang sendiri dan mengintimidasi mereka, bukankah mereka akan ketakutan dan melarikan diri dengan panik? Namun keadaan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Jadi ia berkata dengan tenang, saya datang ke sini atas permintaan adik Sui untuk menyaksikan masalah ini. Terlepas dari apakah kalian berdua menang atau kalah, atau apakah kalian dalam bahaya, saya tidak akan ikut campur. Sudah Xiao tampaknya orang yang dapat dipercaya. Yang menyeringai. Kalau begitu saya akan merepotkan Anda. Sebaiknya Anda jaga diri Anda baik-baik. Jangan mudah mati. Kalau tidak, jika kabar ini tersebar, itu tidak akan baik untuk reputasi kuil saya. Kelopak mata Xiao Baiyi sedikit menyipit. Di kehampaan, 2 sosok cantik tersembunyi di samping diam-diam mengamati dari bawah. Chen Qian berkata, pria bermarga yang ini, dia cukup berani menghadapi Sui Yi yang levelnya lebih tinggi darinya. Dia tampaknya tidak gentar sama sekali. Keberanian tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Go Switing berkata dengan tenang. Saat mereka berbicara, dia tiba-tiba melirik ke ruang kosong, mengerutkan bibir dan mendengus. Omong kosong, datang untuk mengamati hal kecil ini. Perilaku macam apa ini? Chen Qian mendengar ini juga menoleh dan tersenyum. Tuan istana pasti bosan. Tepat saat itu suara Wen Xishan terdengar oleh kedua wanita itu. Apakah kedua wanita cantik ini tertarik untuk bergabung dengan tuan istana untuk minum? Saya telah menyiapkan minuman khusus. Tidak tertarik. Tidak mau pergi. Sebelum dia selesai berbicara, kedua wanita itu dengan tegas menolak, tidak memberi ruang untuk menegosiasi. Wen Xishan terkejut sejenak, tampak patah hati dan menghela nafas dalam-dalam. Anggur tanpa teman, hidup penuh dengan kekecewaan. Lebih baik kalian serius atau saya akan membalikkan meja kalian. Go Switing menatap mereka dengan dingin. Wen Xishan menampar wajahnya, putus asa. Bagaimana saya membesarkan Anda menjadi orang yang begitu berhati dingin? Anda sama sekali tidak seperti saya. Go Switing mencibir. Apakah Anda ayah saya atau apa? Mengapa saya harus seperti Anda? Wen Xishan terdiam. Bibir Go Switing melengkung membentuk senyum tersembunyi. Kakak Xiao, apakah dia setuju untuk bertarung dengan saya? Sui Yi berbalik dan bertanya. Dia setuju. Xiao Baiyi mengangguk. Lalu bisakah saya bergerak? Sui Yi bertanya lagi. Dia bahkan tidak menunggu jawaban Xiao Baiyi. Begitu selesai berbicara, dia bergegas ke depan Yang Ke dan melayangkan pukulan ke arahnya. Meskipun Yang Ke beraksi cepat, dia tidak menyangka pria sederhana seperti gorila ini begitu licik. Sebelum dia menyadarinya, tinju lawannya sudah berada di depannya. Tinju itu ganas dan kekuatan penghancur yang sangat kuat berputar di sekitarnya, mengembun menjadi satu titik dan memancarkan cahaya dingin.
Yang terkejut dan hanya bisa mundur dengan langkah cepat. Tubuh Sui Yi yang besar menunjukkan kelincahan yang bertentangan dengan ukurannya. Menempel pada Yang Ke seperti lintah, menjaga jarak yang sangat dekat, kemudian dia mencibir. Anak kecil, jika Anda selamat, sebaiknya Anda hati-hati. Dengan itu, tinjunya menghantam wajah Yang Ke, kemudian ledakan yang mekakkan telinga menyusul, dan gelombang kekuatan dahsyat membuat Yang Ke terlempar tak terkendali ke belakang, menabrak dinding istana dan menciptakan lubang besar di struktur yang kokoh itu. Serangkaian suara gemuruh bergema dari dalam istana, seolah-olah Yang Ke telah menghancurkan beberapa dinding. Kemudian suara itu mereda setelah beberapa saat. Membosankan. Sui Yi mengayunkan tinjunya yang sebesar panci masak dan mendengus dingin. Tanpa melirik ke arah Yang Ke, dia berkata, "Kakak Xiao, ayo pergi." Xiao Baiyi tetap tak bergerak, menyipitkan mata sambil menatap ke depan. Matanya yang tajam seolah mampu menembus kehampaan. Tiba-tiba ekspresinya berubah dan dia mendesis. "Ini belum berakhir." "Hah?" Sui Yi menoleh tajam setelah mendengar ini. Dia melihat sesosok perlahan muncul dari lubang dinding yang rusak, mengayunkan lengannya sambil berjalan. Ekspresi meringisnya seolah menyampaikan rasa sakitnya. Dia memblokirnya di detik terakhir. Wen Xizhan menyipitkan mata ke arah pemandangan di bawah dan memuji. Reaksi yang bagus. Beberapa saat yang lalu, Wen Xizhan dengan jelas melihat Yang Ke tiba-tiba menyilangkan lengannya, memblokir di depannya, sehingga serangan dahsyat Sui Yi menghantam langsung lengannya, melesat dari kepalanya. Jika tidak, dengan kekuatan brutalnya, Yang Ke akan pingsan, jika kepalanya tidak hancur. Tubuh fisiknya sangat kuat, anak ini yang bermargayang. Mata indah Gu Switing juga menyipit. Chen Qian berkata, "Saya ingat Sui Yi mengkultivasi tubuh Raja Langit Fajra kan?" Gu Switing mengangguk. Dia mulai berkultivasi ketika dia berada di alam Raja Kekosongan. Jika saya tidak salah, dia seharusnya telah berkultivasi hingga tingkat ke-6. Dalam hal kekuatan fisik, di antara semua murid alam sumber Do, selain orang itu, dia adalah yang paling luar biasa. Dia menghadapi serangan Sui Yi secara langsung dan tampaknya tidak terluka. Pria bermargayang ini pasti juga telah menguasai teknik penguatan tubuh, kata Chen Qian sambil berpikir. Xiao Shuiting, bagaimana kalau kita bertaruh? Wen Xizhan tiba-tiba meneriakkan suaranya lagi. Taruhan apa? Gu Switing menoleh ke sana. Taruhan siapa yang akan menang di antara mereka berdua? Wen Xizhan tersenyum tipis dan menunjuk ke bawah. Berapa taruhannya? Gu Switing bertanya dingin. Biar saya pikir. Wen Xizhan tampak berpikir. Oh ya, Xiao Shuiting, bukankah Anda selalu ingin memasuki gerbang hidup dan mati untuk berlatih? Jika Anda menang, mengapa tidak mengabulkan permintaan Anda? Benarkah? Mata indah Gu Switing menyipit dan dia bertanya tajam. Chen Qian yang berdiri di dekatnya juga berubah ekspresi ketika mendengar kata-kata gerbang hidup dan mati. Kapan saya pernah berbohong pada Anda? Wen Xizhan berkata dengan senyum polos. Gu Switing menatap Wen Xizhan dengan saksama, seolah mencoba melihat isi hatinya, tetapi dia mempertahankan senyumnya yang lembut namun mempesona. Setelah sekian lama, Gu Switing akhirnya mengalihkan pandangannya dan berkata, memang, meskipun Anda selalu riang, malas dan sama sekali tidak memiliki sikap seorang pemimpin sekte. Wajah Wen Xizhan memerah dan bibirnya sedikit terkedut saat ia berkata, mendengar penilaian Anda, saya merasa seperti benar-benar tidak berguna. Gu Switing mengubah topik pembicaraan dan berkata, tapi Anda tidak perlu benar-benar berbohong kepada siapapun. Hanya itu yang bisa saya berikan. Wen Xizhan tampak sedih. Lalu, jika Anda menang, apa yang Anda inginkan? Gu Switing bertanya dingin. Wen Xizhan terkekeh, matanya yang cerah menyapu Gu Switing beberapa kali. Yang terakhir merasa tidak nyaman di bawah tatapannya. Wajahnya sedikit memerah.
Dia mendengus. Hentikan pikiran dan ide kotor seperti itu sekarang juga, atau saya akan mencungkil mata Anda. Apa saya pikirkan? Wei-Zishan terkekeh. Baiklah, bagaimana kalau begini? Jika saya menang, Anda akan mengabulkan permintaan kecil saya yang tidak akan melanggar prinsip atau terlalu tidak masuk akal. Permintaan kecil? Permintaan seperti apa? Gu Shiting bertanya dengan waspada. Yah, saya belum memikirkannya. Akan saya beritahu nanti. Oke? Wei-Zishan terkekeh. Saudaraku, jangan sampai tertipu. Kepala istana mungkin sedang merencanakan sesuatu lagi. Chen Qian menggigitkannya dengan ramah. Khawatir Gu Shiting akan secara impulsif jatuh ke dalam perangkap Wei-Zishan. Saya tahu. Gu Shiting mengangguk, melirik ke bawah saat berbicara, dan melanjutkan. Tapi dia harus memenangkan taruhan ini dulu. Kalau tidak, itu tidak akan ada artinya. Sambil berbicara, dia mengangguk kepada Wei-Zishan. Baiklah, saya setuju. Baiklah. Wei-Zishan terkekeh. Tidak ada ingkar janji? Sebaiknya Anda siapkan izin masuk gerbang hidup dan mati untuk saya dulu. Chen Qian menghela nafas tampak tak berdaya, meskipun dia tidak percaya kekuatan Yang Ke cukup untuk mengalahkan Sui Yi, yang berada di peringkat ke-15 di antara para ahli alam sumber do di seluruh istana Ilai Qingya. Dia masih memiliki firasat buruk kepala istana. Terlepas dari berbagai caranya yang tidak konvensional, cukup dapat diandalkan di saat-saat kritis. Chen Qian tidak berpikir Wei-Zishan akan benar-benar membiarkan Gu Shiting masuk ke gerbang hidup dan mati. Karena itu dia pasti sangat yakin dengan taruhan ini. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat melihat ke bawah. Di bawah, Sui Yi menatap Yang Ke yang berjalan ke arahnya dengan sedikit terkejut dan mencibir. Mengapa Anda tidak berbaring saja dengan patuh? Mengapa Anda harus keluar? Anda mencari kematian? Temanku cukup licik setelah belajar dari kesalahan Anda. Yang Ke mendengus. Tepat saat itu sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Nak, lakukan pekerjaan dengan baik dan jatuhkan lawan Anda, dan saya bisa mengabulkan permintaan Anda yang tidak terlalu berlebihan. Mendengar suara ini, Yang Ke terkejut karena suara ini jelas suara Wei-Zishan, kepala istana dari istana Ilai Qingya. Dia telah bertemu pria ini beberapa hari yang lalu. Dia tentu saja sangat familiar dengan suaranya. Dan di markas besar istana Ilai Qingya, mungkin tidak ada yang berani menyamar sebagai Wei-Zishan untuk mengirim pesan. Dengan kata lain, orang yang mengirimkan pesan adalah Wei-Zishan sendiri. Apa yang terjadi? Yang kemudian kening, melepaskan indera ilainya dan memindai sekitarnya. Tetapi dia tidak menemukan jejak Wei-Zishan. Pemimpin sekte diam-diam mengirim pesan telepati kepada orang luar seperti dirinya, menyuruhnya untuk bekerja keras dan mengalahkan murid-murid elit sektenya. Yang Ke tidak akan pernah mempercayai hal yang menggelikan seperti itu jika itu tidak terjadi padanya. Dan Wei-Zishan bahkan mengatakan dia bisa mengabulkan satu permintaan yang masuk akal. Apa maksudnya? Bahkan dengan kecerdasan Yang Ke yang luar biasa, dia tidak dapat memahami situasinya. Pada saat dia lengah, serangan dahsyat datang. Apa yang Anda pikirkan? Musuh yang tangguh ada di depan mata, namun Anda berani lengah. Jangan remehkan saya. Kata-kata Sui Yi datang bersamaan dengan serangan itu. Pukulan brutal lainnya, tinjunya berputar dengan pusaran angin, seolah berniat menghancurkan segala sesuatu di jalan. Musuh yang tangguh? Yang Ke tiba-tiba mendongak, matanya yang dingin tertuju pada Sui Yi, dipenuhi dengan penghinaan. Menghadapi pukulan yang mengguncang bumi itu, dia tidak menghindar atau mengelak, melainkan membalasnya dengan pukulannya sendiri. Segera ledakan yang memekakkan telinga bergema, langit bergetar. Tanah tempat mereka berdua berdiri tiba-tiba runtuh di bawah, menciptakan kawah lingkaran yang besar. Tanah retak berkeping-keping dengan retakan seperti jaring laba-laba yang saling bersilangan di permukaannya. Benturan energi sumber mereka menghasilkan suara yang menusuk. Puing-puing dan gumpalan tanah di sekitarnya terpengaruh, melayang tanpa bobot ke udara, mendistorsi ruang dalam radius 100 kaki.
Tidak buruk. Alis tebal Sui Yi sedikit terangkat, menatap Yang Ke yang begitu dekat dengan terkejut. Dia baru saja meninju Yang Ke hingga terpental, mengira lawannya bukan siapa-siapa. Tetapi sekarang, setelah benar-benar bertukar pukulan, dia menyadari bahwa Yang Ke cukup kuat. Meskipun dia berada di alam yang sedikit lebih rendah darinya, dia tampaknya tidak mudah dikalahkan. Tidak jauh dari situ, Xiao Baiyi juga menunjukkan ekspresi terkejut. Ekspresinya sedikit berubah. Anda punya beberapa keahlian, balas Yang Ke. Seringnya tersungging di bibirnya. Hanya mulut Anda. Dengan itu dia tiba-tiba mengayunkan tinjunya yang lain dalam busur, mengincar pipi Sui Yi. Sui Yi tetap tenang, hanya mendengus dan mengangkat lengannya untuk menangkis serangan itu. Tanpa jeda dia dengan santai menggerakkan pergelangan tangannya, melancarkan serangan lain saat Yang Ke lengah. Yang Ke bereaksi cepat, menarik tinjunya menjadi telapak tangan. Dia memegangnya secara horizontal di depan lehernya, mengepalkannya erat-erat saat serangan Sui Yi mendekat, seolah mencoba menghancurkan tinjunya. Naif! Sui Yi mencibir, sedikit mencodongkan tubuh ke belakang, kakinya menampak kuat di tanah, meluncur seperti bola meriam, mengarah langsung ke perut Yang Ke. Siku Yang Ke menghantam ke bawah, menetralkan serangan itu, bahkan sebelum mencapainya. Pertukaran serangan secepat kilat antara keduanya adalah perkelahian jarak dekat. Penyelidikan cepat menyerang serangan balik. Gerakan mereka luwes dan tanpa usaha, tanpa pola yang telah ditentukan, memukau dan menakjubkan untuk dilihat. Secercah keseriusan akhirnya muncul di mata Xiao Baiyi. Meskipun dia berada di peringkat kedua alam kompetisi seni bela diri sekte, jika ia terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Sui Yi seperti ini, ia pasti akan tertinggal. Namun Yang Ke mampu bertarung imbang dengan Sui Yi. Seimbang. Dengan kata lain, dalam ranah pertarungan jarak dekat, levelnya sama dengan Sui Yi. Yang sulit diterima Xiao Baiyi adalah Yang Ke hanya berada di tingkat pertama alam sumber Do. 1 tingkat lebih rendah dari Sui Yi, dan 2 tingkat lebih rendah darinya. Dari mana orang ini berasal? Dia dan Sui Yi adalah elit istana ilahi Qingya. Di depan istana, 2 sosok saling bersilangan dan pergerakan maju mundur tanpa menggunakan harta karun atau teknik rahasia apapun. Hanya benturan daging dan energi sumber. Gaya bertarung kasar yang memancarkan keindahan liar, memukau dan mempesona untuk dilihat. Kawah-kawah dalam muncul satu demi satu di tanah. Jurang runtuh akibat kekuatan dahsyat dan medan perang bergeser beberapa kali. Seluruh puncak terpencil itu menjadi pemandangan kehancuran. Saudara Go, Chen Qian terkejut. Meskipun dia terkejut karena telah meremehkan kemampuan Yang Ke, dia bahkan lebih khawatir tentang taruhan antara Go Switing dan master istana yang tidak bermoral itu. Jika pria bermaga yang ini benar-benar menang, mengingat selera master istana yang bejat, siapa yang tahu hal memalukan apa yang akan dia minta Go Switing lakukan. Sialan, saya salah menilainya. Go Switing menggertakkan giginya dan menatap tajam ke arah Wei Xizan. Hanya untuk melihatnya dengan tenang dan santai menyesap anggur dan memakan buah spiritual dengan ekspresi penuh percaya diri. Suasana hatinya yang sudah muram semakin memburuk. Anda pikir Anda sudah mengerti semuanya? Go Switing bergumam dingin. Jika memang begitu, jangan salahkan saya karena menggunakan kartu truf saya. Dengan itu, dia menatap ke bawah lagi. Indra ilahnya sedikit bergetar. Di bawah, Sui Yi yang sedang terlibat pertarungan sengit dengan Yang Ke tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya dan berteriak. Tidak! Pada saat itu, dia tampak sangat terkejut. Seluruh tubuhnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Namun, Yang Ke tidak peduli apa yang terjadi padanya dan langsung meninju wajahnya. Sehingga Sui Yi mengeluarkan teriakan aneh. Tubuhnya terlempar tinggi ke udara seperti layang-layang dengan tali yang putus. Darah mengalir dari lubang hidungnya di udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Xiao Baiyi menatap pemandangan ini dengan heran. Benar-benar bingung tentang apa yang terjadi pada Sui Yi barusan. Bahwa dia telah dipukul langsung oleh Yang Ke dalam situasi di mana mereka seimbang.
Sepertinya dia lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungan. Wenzi-san tersenyum puas pada Goswiting dari kehampaan. Goswiting mendengus dingin dan berkata, "Cukup omong kosongnya, tunggu saja dan lihat." Wenzi-san setelah ditolak tampaknya tidak peduli karena dia memang selalu tidak tahu malu. Di sisi lain, Sui yang telah jatuh ke tanah perlahan bangkit, menyeka hidungnya dan tertawa jahat dan berkata, "Saya tidak mau dikurung selama setengah tahun. Puncak kuno hitam bukanlah tempat untuk manusia." "Omong kosong apa yang Anda ucapkan? Apakah Anda sudah kebabak belur?" Yang menyipitkan mata padanya. "Saya hanya ingin mengatakan Anda tamat." Cahaya berbahaya tiba-tiba menyambar mata Sui dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya redup. "Awalnya saya hanya ingin memberi Anda pelajaran, tapi sekarang saya mungkin akan membunuh Anda secara tidak sengaja." Begitu dia selesai berbicara, cahaya di tubuhnya tiba-tiba semakin intens, disertai dengan raungan yang memekakkan telinga. Kulit dan dagingnya yang terbuka seketika menjadi seperti besi cor, berkilauan dengan kilo logam. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.